saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan dan pembunuhan dilakukan suatu perencanaan. Baik. Kalau Bu Putri enggak? Justru tidak seperti Sambo. Tidak seperti Sambo, karena Sambo sebagai aktor intelektual. Eliezer tetap dipidana, tapi ringan, karena perannya sebagai justice kolaborasi. Di kompas.com, saya lihat kutipan pernyataan Prof yang menyatakan bahwa Prof yakin hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal, itu juga seiring dengan tuntutan jaksa nantinya. Kenapa begitu, Prof? Ya, gini Mbak Livi, karena dari bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan, itu sudah konsep perencanaan itu masuk. Apa konsep perencanaannya? Adalah ada waktu untuk berpikir, nah itu. Dan waktu itu relatif. Satu. Kedua, adalah tentang keadaan tenang. Tenang itu juga relatif. Kita tenang jangan diartikan suatu tenang tidak terjadi apa-apa. Tenang dalam arti ada suatu sifat yang dongkol untuk melakukan suatu tindakan. Itu masuk. Dan kalau kita lihat formulasi unsur berencana, yang paling dominan adalah keadaan relatif untuk berpikir. Itu kalau kita lihat timbang dalam suatu penilaian angka. Yang paling berat adalah relatif untuk berpikir. Satu. Kemudian terkait pembunuhannya, Mbak Livi, di dalam hukum pidana, apa yang disampaikan oleh terdakwa, itu sah-sah saja mau mengingkari. Karena dalam prinsip hukum pidana adalah asas non-incrimination, bahwa seseorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Kalau toh pun dia mengingkari, itu suatu yang biasa. Oleh karena itu suatu yang bentuk tanggung jawab dia, bahwa dia memang tidak melakukan suatu tindakan pidana. Yang ketiga, bukti yang konkret, Mbak. Bukti yang konkret itu adalah dari balistik forensik. Balistik forensik yang menentukan bahwa ada 7 peluru yang masuk dalam tubuh Yosua. Yosua mengaku 3 atau 4. Pertanyaannya, yang 2 siapa? Atau yang 3 siapa? Karena dari senjata yang ditemukan adalah DNA-nya mirip Yosua. Pertama, yang cerita awal, senjata Yosua adalah diamankan di Magelang. Tapi dari pembuktian di lapangan adalah senjata Yosua masih menempel di pinggang. Dan pengakuan dari saksi adalah diambil senjata dari Yosua untuk menembakkan. Bagaimana itu dilakukan adalah bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan. Oke. Prof, tapi kalau kita breakdown satu-satu, ini kan Sambo masih berkelit sampai akhir bahwa ia menyebut tidak ikut menembak Yosua, itu satu. Yang kedua, sempat ada bukti yang disiapkan oleh pengacara terdakwa soal sarung tangan yang kemudian tidak terbukti bahwa kemungkinan besar memang Sambo tidak menggunakan sarung tangan yang terlihat saat itu di CCTV. Ini kan bukti-bukti selain pernyataan Sambo bahwa dia tidak ikut menembak ya. Ini kan bukti yang sebetulnya cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Apa yang membuat Anda yakin betul bahwa bukti tersebut akan diabaikan hakim, hukuman maksimal akan tetap dijatuhkan? Masalah sarung tangan sudah dibuktikan bahwa yang bersangkutan ketika mengambil senjata Yosua adalah membersihkan sarung tangan. Senjata itu sudah menjadi tidak ada DNA-nya, sidik jarinya. Ini saya kira suatu yang luar biasa. Ini penyidik loh, Mbak. Seorang penyidik itu ketika melakukan suatu kejahatan pasti sudah menjadikan suatu jaga-jaga orang Jawa untuk mengantisipasi bukti itu tidak terlihat. Pasti. Jadi tidak mungkin tidak ada bukti. Ternyata nggak ada DNA sidik jari kan? Karena sudah dihapuskan. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan bahwa semua keterangan dengan penembakan-penembakan yang ada itu dia jangan menolak. Nah, begitu. Terkait dengan perencanaan pasti menolak. Tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada, saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan dan pembunuhan dilakukan suatu perencanaan. Baik. Kalau tadi soal Sambo, bagaimana dengan Putri Chandrawati? Ya, Putri kan sebagai bentuk turut serta, pasal 55. Dalam turut serta ini memang kalau kemarin diskusinya adalah sebagai kehendak yang sama, saya melihatnya bukan suatu kehendak sama. Karena suatu kehendak sama itu kita tidak pernah harus berpikir bahwa hal yang bersifat subjektif masing-masing peran serta, Mbak Livi, itu jangan diobjektifkan. Tapi dari yang objektif harus disubjektifkan. Artinya apa? Dalam suatu peran serta itu juga dilihat dari kemampuan dari orang yang bersangkutan. Terdakwa yang bersangkutan. Bu Putri itu perannya seperti apa? Membantukah? Membersihkan di LKK?
kan gitu. Ataukah malah mempersiapkan? Itu kita harus lihat. Kalau hanya sebagai membantu ya saya kira tidak masuk kualifikasi yang memberatkan. Seperti yang disampaikan Mas Jonathan, aktor intelektualnya adalah Pak Sambo, sehingga peran Bu Putri membantu. Nah, membantu itu nanti tergantung pada pembuktian yang dilakukan, dan saya kira kemarin sudah agak terbukti terkait dengan saksi yang mengatakan bahwa Bu Putri menganjurkan untuk pakai sarung tangan, bersihkan, dan itu sebagai bentuk pembantuan sebagai bentuk pengajuran, sebagai bentuk relasi kuasa dan relasi dalam suatu keluarga. Relasi keluarga itu adalah sebagai bapak kepada istri, pimpinan, relasi kuasa atas pimpinan sebagai kadif kepada anak buahnya. Ini masuk kualifikasi sana. Sehingga saya kira kok masing-masing peran itu bisa terbukti. Cuman memang kayaknya Bu Putri itu yang paling berat adalah sebagai penyebab informasi yang mungkin keliru. Atau informasi yang disampaikan oleh Sambo itu tidak tepat, tidak didukung dengan bukti yang ada. Ini yang menjadikan beban berat. Tapi kalau seandainya informasi itu didekatkan dengan bukti yang berat, oh ada pelecehan, buktinya sini, oh ada perkosaan, visumnya ada, suratnya ada, lukanya ada, lepamnya ada, itu mas kualifikasi saya kira lebih ringan. Tapi kini kan tidak ada. Disinilah saya kira peran-peran yang disampaikan oleh baik R, baik K, baik P, baik Pak Eliezer itu sangat variatif sekali. Oke. Ya. Artinya Anda yakin Putri juga akan dapat tuntutan hukuman yang maksimal? Oh enggak. Kalau Bu Putri enggak. Justru tidak? Tidak seperti Sambo? Tidak seperti Sambo. Karena Sambo sebagai aktor intelektual. Oke. Lalu bagaimana dengan Eliezer? Eliezer pasti. Eliezer adalah sebagai justice kolaborasi. Yang membuka, yang membantu kontribusi. Dan kontribusi ini bukan hanya di persidangan Mbak Ini, tapi ada di pengungkapan perkara, di praadjudikasi. Justru yang menarik kalau kita simak perkara ini adalah di praadjudikasi. Bagaimana suatu kasus yang tadinya mau ditutup, di backup, sampai dibuka seperti ini. Ini suatu luar biasa. Sehingga saya kira Eliezer tetap dipidana, tapi ringan. Karena perannya sebagai justice kolaborasi. Oke, ini akan jadi pertanyaan untuk Mas Bas.